Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sesi yang keempat dari pembahasan kita mengkaji Manzuma Az-Zamzami dalam Ulumul Quran. Kita telah menyelesaikan pembahasan atau beberapa pembahasan yang terangkai dalam Al-Iqdul Awal, dalam kalung pembahasan yang pertama. Kemudian di kalung pembahasan yang kedua, di rangkaian pembahasan yang kedua, kata beliau Al-Iqdul Tsani, ma yarji'u ila sanadi. Yang pertama, apa yang kembali kepada turunnya Al-Quran. Sekarang terkait dengan sanadnya, apa yang kembali kepada sanad. Wahia sittatu anwa'. Dan ini kata penulis ada 6 bentuk. An-naw'ul awwalu was-tsani was-tsalits al-mutawatiru wal-ahadu wasyad. Bentuk yang pertama, yang kedua dan ketiga adalah mutawatir, ahad dan syad. Ini 3 bentuk. Mutawatir, ahad dan syad. Iya. Kata beliau rahimahullah, was-sab'atul qurra'u ma qad naqalu famutawatirun wa laysa yu'malu bi ghairihi fil hukmi ma lam yajri majra at-tafasiri wa illa qadri qawlani in aradahu al-marfu'u qaddimhu dal qawlu huwal masmu'u. Kata beliau was-sab'atul qurra', dan 7 ahli qiraah. Al-qurra jamak dari qari. Dan qari secara bahasa adalah isim fa'il dari man qara'a. Isim fa'il dari qara'a, dari membaca. Iya. Dan di dalam istilah ilmu Al-Quran, kalau dikatakan qari, di dalam ilmu qiraat, itu artinya imam dari a'immah yang ma'ruf, yang qiraat dinisbatkan kepadanya. Qiraat dinisbatkan kepadanya. Karena itu ada qiraat sab'ah, 7 qiraah. Nah ini 7 qiraah ini, itu semuanya nisbat kepada 7 imam ahli qiraah yang membacanya. Masyhur di dalam meriwayatkannya. Iya. Siapa 7 ahli qiraah ini? Mereka yang pertama adalah Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim al-Madani. Ini qiraat Nafi' dari ahli qiraat penduduk Madinah. Beliau membaca Al-Quran, mengambil talaqi Al-Quran dari 70 orang tabi'in. Dan beliau mengajarkan, membacakan Al-Quran kepada manusia lebih dari 70 tahun. Dan beliau dikenal dengan berbagai keutamaan di kalangan ulama.
Hingga disebutkan dalam biografi beliau, Nafi ini, kalau dia membaca Al-Quran, tercium bau harum dari mulutnya. Nafi, qiraat Nafi, itu masyhur dengan dua riwayat. Dan saya beri kaidah, semua ahli qiraah itu datang dari dua jalur riwayat. Dia punya dua rawi. Iya. Dan semua rincian di qiraat sab'ah itu ada dua jalan. Ada tariqah, ada dari jalan Asy-Syatibiyah, dan ada dari jalan Thayyibatun Nashr. Jadi kalau setiap qiraat, setiap ahli qiraat dari 7 orang punya 2 murid, berarti jumlahnya semuanya berapa? 14. Dan dari 14 ini ada dari jalan Syatibi, ada dari jalan Thayyibatun Nashr. Akan menjadi 28. Iya. Jadi untuk qiraah sab'ah saja, seorang ingin talaqi dan membacanya satu persatu, dia perlu mengambilnya dari guru untuk setiap qiraah dan mengkhatamkannya 28 kali. Baik, jadi yang pertama Imam Nafi' punya 2 murid. Yang pertama, murid yang pertama namanya Utsman bin Sa'id Al-Kitbi Al-Misri, yang digelari dengan laqab Warsh. Dengan laqab Warsh. Katakan Warsh karena beliau ini sangat putih. Dan ini hujjah di dalam qiraah. Sekarang bacaan Nafi' dari jalan Warsh, ini yang banyak dibaca di wilayah Maghrib, Maroko, Aljazair, di Eropa sana. Iya. Murid beliau yang kedua, murid Nafi' yang kedua, namanya Qalun. Laqabnya Qalun. Nama beliau Isa bin Mina bin Wardan Az-Zuraqi Al-Madani. Ini bacaan Qalun. Dan ini riwayat Qalun banyak dibaca di Libya. Yang menjadi patokan mereka dalam bacaan. Jadi ini imam yang pertama dari imam ahli qiraah, Imam Nafi'. Imam yang kedua, imam penduduk Mekah, yaitu Abdullah bin Katsir bin Amr Ad-Dari, yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir bukan Ibnu Katsir tafsir ya, penulis tafsir. Itu Muhammad bin Ismail. Kalau ini Abdullah Ibnu Katsir. Iya. Beliau sangat ahli dalam bahasa Arab, sangat fasih. Hujjah dalam qiraah dan hadis. Imam Syafi'i memilih qiraah dia, qiraah Ibnu Katsir. Iya. Yang paling masyhur meriwayatkan dari Ibnu Katsir ada 2 murid beliau. 2 jalan. Yang pertama dari jalan Al-Bazzi, namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Makki. Dan yang kedua dari jalan Kumbul, Muhammad bin Abdurrahman ibn Muhammad Al-Mahzumi. Ini 2 jalan untuk riwayat Ibnu Katsir. Kemudian imam yang ketiga adalah Imam Abu Amr ibn al-Ala al-Mazini. Ini imam penduduk Basrah, yang dikenal di kalangan qurra dengan Imam Abu Amr. Jadi kalau dikatakan ini qiraat Abu Amr, nah ini Abu Amr yang dimaksud. Iya. Diperselisihkan tentang siapa namanya.
Kebanyakannya menyebut bahwa namanya adalah Zabban. Beliau juga dari imam dikenal dalam bahasa Arab dan qiraah, dikenal dengan amanah, agama dan kefiqahan, rahimahullah. Beliau punya dua rawi. Yang pertama adalah Ad-Duri. Nama lengkapnya Abu Amr Hafs ibn Umar ibn Abdul Aziz al-Baghdadi. Ad-Duri. Dalam qiraah hujjah beliau Ad-Duri ini. Tapi dalam hadis tidak mungkin. Ya, sebab sebagian ulama karena kesibukannya terhadap Al-Quran, mereka tidak punya banyak perhatian terhadap hadis. Karena itu didapatkan di dalam qiraah hujjah imam. Tapi dalam hadis kadang sebagiannya ada yang dhaif, sebagiannya ada yang hanya hasanul hadis. Iya. Dan Duri ini di dalam hadis tidak mungkin. Beliau hujjah di dalam qiraah. Hujjah di dalam qiraah. Ad-Duri rahimahullah. Yang kedua adalah As-Susi. Abu Shu'aib Salih bin Ziyad. Iya. Ini Ad-Duri dan As-Susi tidak mengambil langsung dari Abu Amr. Tapi mereka meriwayatkannya dari sanad Abu Muhammad Yahya bin Mubarak al-Yazidi dari Abu Amr. Sebagaimana dua yang menukil riwayat Ibnu Katsir sebelumnya, ya mereka tidak mengambil langsung dari Ibnu Katsir, tapi dengan perantara semuanya menuju kepada Abdullah Ibnu Katsir. Iya. Adapun Nafi' tadi, kalau Nafi' itu dua orang yang menukil riwayatnya masyhur, itu dua muridnya langsung. Kemudian yang keempat adalah imam penduduk Syam. Abdullah bin Amir al-Yahsubi. Ini yang biasa disebut dengan qiraat Ibnu Amir. Qiraat Ibnu Amir. Dan beliau imam masjid jami' di Dimashq, hujjah di dalam qiraah, fiqh di dalam hadis. Qiraat Ibnu Amir ini dinukil oleh dua orang. Yang pertama Hisham bin Ammar Abul Walid As-Sulami. Dan yang kedua Ibnu Dakwan Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Takwan. Nah, imam yang kelima adalah imam penduduk Kufah. Imam penduduk Kufah, yaitu Asim bin Bahdalah Ibn Abi Nujud al-Asadi, yang sering disebut dengan nama qiraat Asim. Qiraat Asim. Beliau yang menjadi tokoh di dalam qiraat di Kufah setelah Abu Abdurrahman As-Sulami. Sangat fasih dan mutkin. Orang yang sangat indah suaranya. Iya. Inilah bacaan yang kita baca, yang dibaca oleh kebanyakan kaum muslimin di penjuru dunia sekarang ini. Bacaan Asim. Iya. Dan yang meriwayatkan dari Asim, menukil qiraat beliau adalah dua muridnya langsung. Yang pertama adalah Abu Bakar bin Ayyash Al-Asadi Al-Kufi, yang disebut juga Syu'bah, namanya Syu'bah. Dan yang kedua adalah Hafs Ibn Sulaiman Al-Asadi. Inilah bacaan yang paling masyhur yang dibaca oleh kebanyakan kaum muslimin di hari ini. Hafs dari Asim. Hafs dari apa? Hafs dari siapa? Dari Asim. Itulah
qiraat Al-Quran yang kita baca. Dari jalan Hafs, meriwayatkan dari siapa? Dari Asim. Beliau hujjah di dalam qiraat. Ya, Hafs ini. Tetapi di dalam hadis tidak dianggap. Kurang dhabit beliau di dalam hadis. Nah, dan sebagaimana yang telah saya terangkan, bahwa semua jalur riwayat itu di hari ini diambil dari dua jalur. Dari jalur Asy-Syatibiyah dan dari jalur Thayyibatun Nashr. Khusus untuk Hafs dari Asim, itu ada perbedaan-perbedaan. Iya. Lebih dari 20 perbedaan antara jalan Thayyibatun Nashr dan Asy-Syatibiyah untuk riwayat Hafs dari Asim. Paling menonjolnya perbedaan di dalam mad al-munfasil. Ada yang membaca panjang di mad dan ada yang diqasar untuk al-munfasil itu. Iya. Ada yang membacanya panjang, ada yang membacanya pendek. Itu perbedaan-perbedaan yang menyolok antara dua riwayat. Ya, dan ini dua riwayat semuanya dipakai. Hanya saja seorang ketika membaca dengan satu riwayat, dia tidak gabungkan dengan riwayat yang lain. Iya. Kalau dia dari awal dia sudah membaca dengan qasar munfasil, dia mat munfasilnya dia pendekkan semuanya di seluruh bacaannya. Kalau di awalnya dia baca panjang, dia panjangkan semuanya. Dipanjangkan semuanya. Demikian. Baik. Ini semuanya ada peraturannya di dalam ilmu qiraah. Adapun Abu Bakar bin Ayyash tidak terlalu banyak perbedaan pada riwayat antara keduanya. Ya, tapi ada memang sejumlah tempat itu dibaca harus seorang mencocokkannya dari mulut guru. Nah, secara umum qiraah seperti itu, bacaan Al-Quran. Itu diambil dari mulut guru. Bagaimana guru itu membaca. Dan si guru mengambil dari gurunya. Dibacakan kepadanya sebagaimana yang dia terima. Hingga berakhir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum perhatikan ini, semua qiraah ini sampai hari ini masih dijaga. Dan masih dihafal. Iya. Masih dihafal. Bagi siapa yang ingin talaqi mengambilnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau satu imam saja dua riwayatnya, berarti untuk Nafi sudah dua jalan, dua kali dia khatam Quran. Kalau diambil dari jalur Syatibiyah dua kali khatam, dari jalur Thayyibatun Nashr dua kali khatam. Untuk seorang imam 4 kali khatam. Dikali 7 berarti 28 kali khatam. Baru dia lengkap membaca seluruh qiraat itu. Iya. Karena itu qiraat perlu waktu tersendiri. Iya, dan di masa ini ada orang-orang yang sudah mengkhususkan dirinya untuk itu. Ya, dan itu diperlukan di tengah kaum muslimin. Tapi tatkala sudah ada yang memenuhi kewajiban, banyak dari ulama yang mereka tidak mendalami ilmu qiraah. Mereka hanya mengambil bacaan sekadarnya yang biasa mereka baca saja. Karena itu Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, ya, dari seluruh masyayikh yang kita kenal saat ini, mereka tidak dikenal dengan ilmu qiraat.
Guru kami Syekh Abdullah Al-Ghudayyan, beliau talaki khas dari Asim. Iya, untuk beliau baca. Tapi seluruh qiraat tidak, sebab itu perlu, sebagaimana saya katakan tadi, perlu apa? Perlu waktu. Iya. Dan di masa ini menyebarkan ilmu secara umum itu lebih penting. Jadi ini imam yang keberapa? Yang kelima, imam penduduk Kufah. Ada imam penduduk Kufah yang lain, yang keenam, dan ini imam yang keenam, Hamzah ibn Habib Az-Zayyad. Ini sering disebut qiraat Hamzah. Dan qiraat Hamzah ini dinukil oleh dua orang rawi. Yang pertama Khalaf bin Hisham, Abu Muhammad Al-Bazzar, yang disebut dengan Khalaf, dari riwayat Khalaf. Dan yang kedua Khalad ibn Khalid Asy-Syaibani Al-Kufi, disebut riwayat Khalad, disebut riwayat Khalad dari Hamzah. Kemudian yang ketujuh, imam yang ketujuh adalah Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai. Ini dari Kufah juga. Yang disebut qiraat Al-Kisai. Qiraat Al-Kisai. Iya. Al-Kisai dalam riwayat beliau itu dinukil oleh dua murid langsung beliau. Yang pertama Abul Harith dan yang kedua Ad-Duri. Abul Harith namanya Al-Layth ibn Khalid Al-Baghdadi. Dan Ad-Duri adalah Abu Umar Hafs ibn Umar ibn Abdul Aziz Al-Baghdadi. Nah, jadi Ad-Duri ini Masya Allah ya, beliau ya mengambil qiraat penduduk Basra dan mengambil qiraat Al-Kisai dari Kufah, dua. Baik, itu 7 ahli qiraah yang disebut oleh penulis di sini. Sekedar kita kenal ya, 7 ahli qiraah ini secara ringkas. Nah, bukan artinya bahwa hanya mereka saja yang membaca, tapi itulah riwayat dari sisi riwayat sekarang ini. Iya. Adapun dari sisi bacaan dimaklumi, bacaan-bacaan itu pada setiap tingkatan, pada setiap masa itu dibaca oleh jumlah yang mutawatir. Riwayat yang masyhur berjalan di tengah manusia, tidak ada yang mengingkari. Karena itu Nafi' ketika membaca dengan bacaannya di masanya, semua orang tahu bacaan Nafi'. Semua orang mengenalnya. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Dan orang-orang meriwayatkan dari Nafi'. Jadi walaupun dikatakan dia sekarang hanya Nafi' satu orang, tapi hakikatnya bahwa apa yang datang dari Nafi' itu adalah hal yang sudah dikenal di masa itu. Iya. Jadi katakan oleh penulis, was-sab'atul qurra ma qad naqalu. 7 ahli qiraah, apa yang mereka nukil, fa mutawatir. Maka itu disebut yang mutawatir. Nah, ini yang pertama dari sanad qiraah, ada yang mutawatir. Mutawatir itu kalau dinukil oleh 7 ahli qiraah ini. Jadi apa yang disepakati oleh 7 ahli qiraah, itu yang disebut sebagai qiraat yang mutawatir. Disebut sebagai qiraat yang mutawatirah. Jelas ya? Ini definisi penulis rahimahullah. Dan perlu diingat ya bahwa mutawatir di sini di dalam pembahasan ini itu agak berbeda dengan pembahasan mutawatir di kalangan ahli hadis. Iya. Sebab mutawatir di dalam pembahasan qiraat itu terkait dengan bacaan yang disepakati di dalam qiraat 7 atau qiraat 10. Maka itu disebut yang mutawatir. Iya. Jadi dia mutawatir. Ini hukum mutawatir.
Kemudian kata beliau, walaysa yu'malu bighairihi fil hukmi ma lam yajri majra tafasiri wa illa fa'adri. Qaulaini in aradahu al-marfu'u qaddimhu dal qawlu huwa al-masmu'u. Iya. Tidak boleh beramal dengan selain mutawatir. Walaysa yu'malu bighairihi. Tak boleh diamalkan dengan selain mutawatir. Jadi yang dipakai di dalam bacaan mutawatir saja. Yang dibaca, yang disepakati, apa yang mutawatir, itu yang dibaca. Itu yang diambil. Fil hukmi, di dalam hukum. Dan diamalkan di dalam hukum kecuali mutawatir. Iya. Jelas ya? Malam yajri majrat tafasir. Sepanjang tidak berjalan di dalam penafsiran. Iya. Jadi kalau ada sebuah qiraat, dia bukan mutawatir. Tapi kalau qiraat tersebut dalam konteks penafsiran, maka ini bisa diamalkan. Kalau dia dalam konteks penafsiran, boleh untuk diamalkan. Iya. Baik, kita akan beri contoh-contoh nanti untuk itu. Wa illa fadri. Kalau dia tidak berjalan dalam penafsiran, maksudnya sekedar tambahan murni, iya. Jadi di sini diperhatikan ibaratnya. Penulis walaysa ya'malu bighairihi fil hukmi ma lam yajri majra tafasiri. Kalau dia tidak berjalan majra tafasir. Wa illa kalau tidak, maksudnya kalau dia berjalan di dalam penafsiran fa'adri qaulaini, maka perlu diketahui ada dua pendapat. Ada yang mengatakan diamalkan, dan ada yang mengatakan tidak diamalkan. Itu dua pendapat. Iya. Tapi menurut penulis, kalau dia bertentangan dengan hadits marfu, in aradahul marfu, bertentangan dengan hadits marfu, qaddimhu. Maka hadits marfu lebih didahulukan. Dal qawlu huwal masmu'u. Inilah pendapat yang didengar. Pendapat yang didengar dan diridai. Iya. Baik. Dan ini apa yang disebut oleh penulis di sini. Beliau sebagaimana di pendahuluan, beliau meringkas dari kitab An-Nuqaya karya As-Suyuti. Iya. Dan kesimpulan yang disebut oleh penulis itu berbeda dengan asal kitab. Di An-Nuqaya beda kesimpulannya. Jadi kalau penulis di sini kesimpulannya, iya, bahwa hukum itu tidak diamalkan. Di kesimpulan penulis ya, hukum itu apabila dia berjalan di dalam bentuk penafsiran, maka itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang pendapat diterima, ada yang berpendapat ditolak. Nah, ini apa namanya? Yang dipegang oleh penulis di sini. Jelas ya? Adapun di An-Nuqaya tidak seperti itu. Di An-Nuqaya dikatakan bahwa yang berjalan di dalam penafsiran itu diterima.
Kalau dia tidak berjalan di dalam penafsiran, barulah ada dua pendapat. Ada yang berpendapat diamalkan, dan ada yang berpendapat tidak diamalkan. Itu di dalam An-Nuqayah. Karena itu bait ini bighairihi fil hukmi ma lam yajri majra tafasir wa illa fa adri, ini diganti oleh sebagian ulama bighairihi illa alladhi min dajara majra tafasiri wa illa fatara. Ada yang menggantinya seperti itu. Itu lebih bagus ya. Jadi saya simpulkan di sini bahwa iya, hukum mutawatir itu yang dipakai di dalam qiraat mutawatir, itu yang dijadikan landasan di dalam apa? Ahkam, hukum-hukum. Adapun selain mutawatir dan ahad, itu tidak dipakai dalam hukum, kecuali kalau qiraat ahad dan syad ini itu datang dalam konteks penafsiran. Kalau dia datang dalam konteks penafsiran, diterima, dipakai. Tapi kalau dia datang bukan dalam konteks penafsiran, dipakai atau tidak? Ini ada dua pendapat. Iya, ada yang berkata diamalkan, dan ada yang berpendapat tidak diamalkan. Tapi penulis menguatkan, kalau dia bertentangan dengan hadits yang marfu', maka hadits marfu' didahulukan daripada qiraat ahad atau syad yang tidak berjalan di dalam penafsiran. Tidak di dalam konteks penafsiran. Jelas ya? Jadi ini kesimpulannya. Contoh misalnya di dalam konteks penafsiran. Iya. Qiraat Ibnu Mas'ud di dalam tafsir ayat kalalah. Baik. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu membaca, iya, di dalam apa namanya? Di sini disebut di syarah Ibnu Mas'ud ya. Tapi kalau di dalam riwayat Ad-Darimi dan selainnya itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Beliau membaca ayat wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun. Karena ayatnya begitu. Ada tambahan di qiraat Sa'ad bin Abi Waqqas ditambah li ummin. Ada tambahan apa? Li ummin. Maka ini qiraat datang dalam bentuk penafsiran. Sebab memang tafsirnya seperti itu. Iya. Bentuk penafsiran. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Iya. Dan seperti bacaan Asma bintu Yazid. Iya. Beliau mendengar Rasulullah membaca ya ayyuhalladzina amanu ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Lanjutan ayat apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Tapi di bacaan ini innallaha yaghfirud dzunuba jami'an wa la yubali. Ada tambahan apa? Wa la yubali. Allah mengampuni seluruh dosa. Tanpa pandang bulu, semua dosa diampuni. Iya, wala yubali ini masuk dalam konteks penafsiran. Dari Ibnu Mas'ud menambah di dalam ayat insya'a. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an insya'a. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kalau Dia menghendaki. Maka ini semuanya tambahan dalam konteks penafsiran. Dari sisi hukum diterima. Qiraat yang seperti ini bukan mutawatir, tapi dari sisi hukum dia apa? Diterima. Itu maksud dari penulis rahimahullah. Iya. Baik. Yang kedua, wasani al-ahad.
Ini qiraat ahad yang kedua. Qiraat ahad itu tidak sampai ke derajat mutawatir, tapi sanadnya sahih. Watsanil ahadu katsalatsati tatba'uha qira'atus sahabati. Iya. Qiraat ahad itu bacaan 3 orang. 3 orang penyempurna dari qiraat asyara. Tadi kita sudah sebut qiraat sabah. Bacaan 7 ahli qiraah. 7 ahli qiraah ini ada disebut qiraat asyara. Bacaan 10 ahli qiraah. 7 ditambah 3 orang lain. Siapa 3 orang ini? Katsalasa, 3 orang. Yaitu Ya'qub. Tambahannya. Yang pertama adalah Ya'qub. Yaitu Ya'qub bin Abi Ishaq al-Hadrami. Iya. Abu Muhammad kunyanya. Dan meriwayatkan dari beliau 2 orang. Ingat ya, setiap imam ahli qiraat, rawinya ada berapa? 2. Yang masyhur meriwayatkannya ada 2 orang. Yang pertama Rauh ibn Abdul Mu'min. Dan yang kedua Muhammad ibn al-Mutawakkil. Yang digelari dengan gelar Ruwais. Iya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi Ya'qub ya, yang kedua Abu Ja'far. Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa'. Ini akan datang nanti ya, Yazid ibn al-Qa'qa' akan datang. Beliau ini mengambil dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Yang qiraat Abu Ja'far ini yang meriwayatkan dari beliau 2 orang. Ibn Wardan dan Ibn Jimaz. Ibn Wardan namanya Isa, Ibn Wardan. Ibn Jimaz Sulaiman bin Muslim Ibn Jimaz. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir, dan ini yang penyempurna 10 ahli qiraah adalah qiraat Khalaf. Itu Khalaf bin Hisham. Khalaf ibn Hisham. Dan Khalaf bin Hisham ini yang masyhur meriwayatkan dari beliau 2 orang. Abu Ya'qub Ishaq ibn Ibrahim al-Marwazi dan Abu Hasan Idris ibn Abdul Karim al-Baghdadi. Baik, jadi ini semuanya 10 ahli qiraah. Jadi yang ahad itu seperti bacaan 3. 3 penyempurna 10. Tatba'uha qira'atus sahabat. Diikuti dengan bacaan sahabat. Diikuti oleh bacaan sahabat radhiyallahu anhum. Iya. Maksudnya bacaan sahabat yang syah sanadnya. Jadi kalau syah di dalam riwayat ada sahabat menambah, maka itu disebut sebagai apa namanya? Qiraat ahad. Ini dalam istilah penulis ya. Dalam istilah penulis. Iya. Baik. Saya baca dulu istilah penulis, nanti saya akan simpulkan lagi. Jadi ini yang keberapa? Yang kedua. Jadi yang pertama tadi mutawatir. Mutawatir itu kalau dinukil oleh qiraat sabah, 7 orang qirra. Kalau ahad, itu yang dinukil oleh 3 atau dia adalah bacaan sahabat. Wasalis, kemudian yang ketiga, wasalis asyaddu alladhi lam yashtahir mimma qarahu at-tabi'una wastutir. Yang ketiga adalah qiraat syad. Syad itu apa? Adalah yang tidak masyhur. Tidak masyhur. Dari apa yang dibaca oleh para tabi'in. Dia tidak sandarkan kepada sahabat. Sebab kalau dia dari sahabat, itu tidak dikatakan syad, tapi dikatakan ahad. Wastutir. Dan telah ditulis di dalam hal tersebut. Iya. Dianggap, ditetapkan sebagai hukum syad. Nah. Baik. Jadi ini pembagian yang disebut oleh
penulis rahimahullah diambil dari As-Suyuti di An-Nuqayah. Tapi As-Suyuti sendiri di dalam Al-Itqan mengkritik pembagian ini. Iya. Dan beliau membaginya dengan beberapa bentuk bagian. Bahkan beliau membagi menjadi 6 bentuk qiraat itu. Iya. Cuma di sini saya simpulkan saja bahwa qiraat dari sisi dia qiraah. Iya. Di dalam keterangan Ibnul Jazari dan selainnya, qiraat itu dari sisi sanadnya bisa dibagi menjadi 4. Bisa dibagi menjadi berapa? Menjadi 4. Ini kesimpulannya untuk pembahasan. Baik, yang pertama adalah qiraat yang mutawatirah. Iya. Nah, ini yang mutawatir ini, itu tadi yang kita sebut. Kalau dia bacaan dari 7 ahli qiraah atau 10 ahli qiraah. Ya, kalau disepakati oleh 7, apalagi disepakati oleh 10, maka itu disebut sebagai qiraat yang apa? Mutawatirah. Iya. Jadi tampak dari sini ya, makna penggunaan bahwa Al-Quran itu datang dengan jalan mutawatir. Iya. Datang dari jalan mutawatir, maksudnya dari seluruh jalur periwayatan dia mutawatir. Kalau dilihat keseluruhnya. Adapun satu persatu dari bacaan imam, kalau dia bersendirian, tidak disebut mutawatir dalam istilah. Tapi apakah dia tidak memiliki hukum mutawatir? Itu lain lagi pembahasannya. Sebab setiap orang imam membaca di masanya, dihadiri oleh para imam ahli qiraah, dihadiri oleh manusia, tidak ada yang mengingkarinya, maka sulit dikatakan bahwa mereka bersendirian. Tidak ada yang mengetahui. Itu dari sisi hukumnya. Tapi dari sisi makna periwayatan, mutawatir yang dimaksud dalam istilah ilmu qiraah, itu kalau disepakati oleh 7 ahli qiraah atau disepakati oleh 10 ahli qiraah. Iya. Yang kedua disebut dengan qiraat masyhurah. Qiraat yang masyhur. Ya, qiraat yang masyhur ini adalah qiraat yang tidak mencapai kedudukan mutawatir. Dibaca oleh para imam ahli qiraah. Dan bacaannya sesuai dengan rasam Utsmani. Sesuai dengan tulisan Mushaf Utsman dan mencocoki kaidah bahasa Arab. Mencocoki kaidah bahasa Arab. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya di dalam qiraat yang masyhur ini ada buku-buku ya ditulis. Ada yang paling masyhurnya 2 buku. Ada buku Asy-Syatibiyah. Ya, ada buku An-Nashr, ada buku Thayyibat An-Nashr karya Ibnul Jazari, dan ada buku At-Taysir karya Abu Amr Ad-Dani. Baik. Kemudian yang ketiga dari periwayatan adalah ahad, qiraat ahad. Nah, ini qiraat yang sahih sanadnya. Sahih sanadnya, tetapi dia menyelisihi rasam Utsmani. Menyelisihi mushaf Utsmani. Maka dia disebut ahad. Iya. Seperti bacaan Ibnu Mas'ud dan Abu Darda. Ini bacaannya diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla." Setelahnya apa? "Wa ma khalaqad dzakara wal untha." Itu bacaan kita. Tapi Ibnu Mas'ud tidak membaca seperti itu. Beliau membaca "wadzakari wal untha." Langsung. "Wadzakari wal untha." Tidak ada "wa ma khalaqa." Iya. Ini kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, Rasulullah membacakan kepadaku seperti itu. Dari mulutnya ke mulutku, beliau bacakan. Iya. Maka ini dalam istilah ahli qiraat disebut qiraat ahad. Jelas ya? Sebab dia tidak ada di rasam Utsmani.
Iya. Dan sebagian ulama seperti yang kita sebutkan di istilah penulis tadi, menghukumi bacaan yang seperti ini, yang syadz dari seorang sahabat, dianggap sebagai bacaan yang syadz. Ya. Jelas ya? Tapi dari sisi bacaan, dia syadz. Tapi itulah, kalau dibaca dalam sholat tidak. Karena sesuatu yang sahabat itu bersendirian di dalamnya, itu bukan hal yang meyakinkan, walaupun diterima. Ya. Dan dari sisi hukum juga, yang benarnya sepanjang sanadnya sahih, mencocoki kaidah bahasa Arab, maka itu diterima. Diambil darinya petikan hukum. Iya. Karena itu di kafara, kafara sumpah, salah satunya adalah berpuasa 3 hari. Thalatha ayyam. Di bacaan Ibnu Mas'ud, itu ada tambahan mutatabi'at, 3 hari berturut-turut. Maka tambahan berturut-turut ini memberikan apa? Memberikan faedah. Petikan hukum di dalamnya. Dan itu diterima. Diterima. Jelas ya? Jadi saya kembali bahwa ini yang ketiga sekarang dari qiraat. Pertama mutawatirah, yang kedua masyhurah, yang ketiga ahad. Dan yang keempat adalah syaddah. Qiraat yang syaddah. Diriwayatkan dan tidak syah sanadnya. Ada riwayat tapi tidak syah sanadnya. Seperti bacaan Malaka yaumiddin di surah Al-Fatihah. Malaka yaumiddin. Ya, kalau bacaan kita Maliki yaumiddin. Itu bacaan dari riwayat Asib. Iya. Dipanjangkan mimnya. Dan di bacaan yang lain Maliki yaumiddin. Akan datang nanti ya, kita sebutkan beberapa contoh bacaan. Perbedaan bacaan. Jadi ini kesimpulan dari sanad qiraah. Ada yang mutawatir, ada yang masyhurah, ada yang ahad, dan ada yang apa? Ada yang syaddah. Iya. Baik. Jadi insyaallah ta'ala sudah memberikan gambaran untuk pembahasan ini. Kemudian penulis memberikan ketentuan di akhir pembahasan. Kata beliau rahimahullah, وَلَيْسَ يُقْرَأُ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ وَصِحَّةُ الْإِسْنَادِ شَرْطٌ يَنْجَلِي لَهُ كَشُهْرَةِ الرِّجَالِ الضَّبْطِ وِفَاقُ لَفْظِ الْعَرَبِيِّ وَالْخَطِّ. Kata beliau, walaysa yuqra'u bighairil awwali. Tidak boleh dibaca di dalam solat maupun di luar solat kecuali yang mutawatir saja. Ya, ini di pembagian penulis, karena penulis membagi tiga saja tadi. Mutawatir, ahad dengan apa? Syaddah. Kalau kita tadi bagi berapa? Bagi 4. Mutawatir, masyhur, ahad dan apa? Syadz. Kalau di dalam solat boleh dibaca yang mutawatir dan boleh dibaca yang apa? Yang masyhur. Iya. Dalam solat. Dimaklumi di qiraat Nafi ada sebagian huruf Nafi bersendirian. Iya. Dan di di bacaan Ibnu Katsir ada sebagian Ibnu Katsir bersendirian. Bersamaan dengan itu berjalan di tengah ahli qiraah. Dibaca di dalam solat. Maka boleh dibaca dalam solat dan luar solat. Iya. Tapi untuk yang ahad dan syadz ini tidak dibaca dalam solat maupun di luar solat. Dari sisi hukum tadi kita sudah terangkan kalau dia ahad, sanadnya sahih, itu dipakai dalam hukum. Dan ini akan diterangkan oleh penulis. Kata beliau, wasihhatul isnadi syartun yanjali. Dan kesahihan sanad itu adalah sebuah syarat yang mesti harus tampak terang lahu. Ya, syarat untuk Al-Quran itu sebagai Al-Quran. Kasyuhratir rijalid dhabti.
Seperti masyhurnya rawi-rawinya. Yang dhabit. Wifaqul lafdil arabi wal khatti. Kemudian harus mencocoki lafaz bahasa Arab. Dan mencocoki khat. Penulisan. Yaitu rasam mushafnya Utsman. Ya, jadi beliau syaratkan di sini 3 syarat. Iya. Untuk sebuah qiraat yang syah. Yang pertama sanadnya sahih. Sihatul isnad itu yang pertama. Ya, sihatul isnad itu masyhur, ya, itu masuk ke dalam sihatul sanad. Kemudian yang kedua mencocoki lafaz bahasa Arab. Wifaqa lafdzul arabi. Dia harus mencocoki lafaz bahasa Arab. Dan yang ketiga, dia harus mencocoki rasam Utsmani. Ya, harus di atas apa yang sesuai dengan mushaf yang ditulis oleh Utsman. Ya, sebab Utsman radhiyallahu anhu itu sudah mengumpulkan seluruh mushaf yang dipegang oleh para sahabat. Iya. Jadi asalnya ketika di masa Abu Bakar, Umar memberikan pertimbangan supaya bacaan itu ditulis dalam mushaf. Maka Abu Bakar pun memerintah untuk itu, ditulis. Tulisan yang dipegang, yang diperintah oleh Abu Bakar itu ada di masa beliau. Setelah beliau meninggal, dipegang oleh Hafsah bintu Umar. Jelas ya? Nah, ini ada di masa Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, maka mushaf itu diminta oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman memerintah beberapa orang sahabat yang diketuai oleh beberapa sahabat terkemuka seperti Zaid bin Thabit. Iya. Maka disusunlah mushaf itu. Utsman pun menulis seluruh menulis satu mushaf yang mengumpulkan seluruh mushaf yang dipegang oleh para sahabat. Kalau ada perselisihan, beliau kembalikan kepada bahasa orang-orang Quraisy. Mushaf yang dipegang oleh Utsman ini yang ditulis beberapa nuskah dan dibagi di beberapa di penjuru negeri. Dan itulah yang dipegang di negeri-negeri. Mushaf dari siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi dari sisi dia harus mencocoki apa yang ada di dalam khat rasam Utsman ibn Affan. Ya, seperti bacaan misalnya kalau di bacaan kita ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang fasik, maka tabayyanu, mintalah kejelasan. Di sebagian bacaan fatathabbatu. Ya, fatathabbatu bacaan diterima. Sanadnya sahih, mencocoki bahasa Arab, dan dari sisi rasam tidak berbeda. Sebab titiknya saja yang membedakan. Dan titik itu bukan penulisan. Ya, bukan pada rasamnya, bukan pada gambaran. Jadi kalau antum perhatikan kalimat fatabayyanu, ya, tulis tabayyanu, hapus semua titiknya. Kemudian tulis fatathabbatu, akan sama nanti. Ya, garisnya sama. Titiknya saja yang berbeda. Jelas ya? Ya, baik. Jadi penulis di sini mensyaratkan, iya. Penulis rahimahullah mensyaratkan berapa syarat? 3 syarat. Iya. Pertama, sahih sanadnya. Yang kedua, mencocoki lafaz bahasa Arab. Dan yang ketiga, mencocoki khat. Mencocoki rasam Utsmani. Apa yang ditulis oleh Utsman, mushaf yang ditulis oleh Utsman. Iya. Nah sekarang mushaf yang kita pegang itu ada titiknya semua. Ya. Itu memang ditambah untuk memperjelas. Sekarang kalau orang tanpa titik, mana bisa dia baca? Jelas ya? Tapi kalau mushaf yang dipegang, yang ditulis oleh Utsman, itu tidak ada titik.
Ya, tapi apa yang ada di tulisan itu sudah dimaklumi. Bacaannya begini dan begitu. Sehingga seorang ketika dia baca dengan bacaan Nafi' misalnya, atau dia baca dengan bacaan Ibnu Katsir, mushaf yang dia pakai sama. Iya. Mushaf yang dia pakai sama. Jelas ya? Tapi mungkin ada kalimat-kalimat yang sedikit berbeda. Iya. Tapi dari sisi tulisan, sama tulisannya. Baik. Ini mungkin akan lebih jelas nanti dengan contoh dari qiraat-qiraat yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Iya. Baik. Jadi secara umum itu 3 syarat yang disebut oleh penulis di sini. Beliau ringkas dari As-Suyuti dan As-Suyuti sendiri beliau ambil dari Ibnul Jazari. Sebab Ibnul Jazari berkata, "Fakullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu fa hadhihi thalathatul arkanu." Iya. Sama ucapan Ibnul Jazari dengan ucapan penulis di sini yang beliau ringkas dari As-Suyuti. Baik, selesai sudah ya. Apa yang dimaksud dengan mutawatir, ahad dan syad dalam qiraat. Berikutnya an-naw' ar-rabi' qiraat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-warida anhu. Bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari beliau. Iya. Kata beliau, wa aqada al-hakimu fil mustadraki baban laha haitsu qara bi maliki. Kata beliau, Abu Abdullah al-Hakim, yaitu Imam Hakim An-Naisaburi Muhammad bin Abdullah bin Al-Bayyi, nama lengkap beliau. Di dalam kitabnya Al-Mustadrak, Al-Mustadrak Al-Sahihain, beliau menulis satu bab khusus. Jadi ada satu bab khusus tentang qiraat-qiraat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tulis. Ya, beliau keluarkan dari beberapa jalan, dari jalur periwayatan. Jadi bukan satu hadits saja, beberapa hadits. Yang di dalam hadits-hadits itu terkandung bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang beliau baca, haitsu qara bi maliki. Beliau membaca maliki. Itu pada surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Ya, ingat ya, Maliki yaumiddin. Ma-nya tidak panjang, pendek. Ma tanpa alif. Dan itu bacaan Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah, Ibnu Katsir dan Nafi'. 5 orang membaca seperti itu. Iya. Adapun Asim dan Al-Kisai, itulah bacaan kita. Maliki yaumiddin. Itu bacaan kita ya. Dipanjangkan. Jadi dari qiraat sab'ah, 5 ahli qiraat membaca maliki. Dan 1 ahli qiraat atau 2 ahli qiraat membaca apa? Maliki. Iya. Tapi dari kekeliruan pada penuntut ilmu, ya, tatkala dia baca hadits ini, dan haditsnya sahih ya, dan sanad qiraat juga sahih. Ya. Sebagian ada membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihahnya dia pendekkan mimnya, Maliki yaumiddin. Bacaannya sahih, tapi surah yang dia baca setelahnya dia pakai bacaan asib. Ini keliru ya. Ya, kalau dia sholat dia pakai satu bacaan saja. Iya. Dan hendaknya dia baca bacaan yang masyhur di negerinya. Bacaan yang masyhur di mana? Di negerinya. Ya. Kalau kita di Indonesia ini ada yang baca pakai bacaan Nafi' saja misalnya. Iya. Maka akan apa? Gempar nantinya. Iya. Jelas ya? Demikian pula misalnya kalau dia baca dengan bacaan yang lainnya. Apalagi bacaan-bacaan yang sangat menyolok sekali perbedaannya. Seperti bacaan Ibnu Katsir. Ya, yang setiap akhir dari mim ditambah waw.
Ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Iya. Masuk di kalangan orang awam, maka apa? Ribut nanti. Akan apa? Ribut. Maka bacaan yang masyhur di negeri itu saja. Sebagaimana seorang kalau misalnya dia berada di Aljazair atau berada di Maroko, di Maghrib, dia baca pakai bacaan Warsh. Sebab itu yang dibaca. Iya. Di tengah mereka. Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya bukan 2 harokat, 4 harokat mereka. Iya. Kalau yang baca pendek, ya ayyuhalladzina amanu, kan disalahkan. Jelas ya? Dan ada sisi-sisi perbedaan yang banyak sekali. Baik. Jadi ini qiraat pada Maliki. Disebutkan oleh Al-Hakim. Kemudian kata beliau rahimahullah, kada siratu, demikian pula as-sirat. Wa ruhunun, kada siratu ruhunun, wa nunshizu, kadaka la tajzi bitaya muhrizu. Ya ini 1, 2, 3, 4. Ya ini 4 sudut qiraat lain. Yang pertama as-sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Dari bacaan kita. Iya. Pakai sad. Dan ini bacaan jumhur. Bacaan jumhur. Kecuali Kumbul meriwayatkan dari Ibnu Katsir. Kumbul meriwayatkan dari Ibnu Katsir. Dia membolehkan dibaca dengan sin. Jadi dia tidak baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi dia baca ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Itu di riwayat Kumbul dari Ibnu Katsir. Iya. Demikian pula Khalaf, dia baca dengan ismam sad ke zai. Sehingga ada bunyi zainya. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Dia campur sad ke zai. Dan sebagiannya mengatakan dirubah dengan zai. Baik, ini untuk as-sirat. Kemudian yang ketiga, ruhunun. Iya. Ini di surah Al-Baqarah ya. Apa ayatnya? Wa in kuntum ala safarin lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Dari bacaan kita, farihanun maqbudah. Ya. Tapi di riwayat yang disebut oleh Al-Hakim ini, faruhunun maqbudah. Pakai ruhunun. Bukan rihan. Tanpa alif. Dan ini bacaan Ibnu Katsir dan bacaan Abu Amr. Adapun bacaan yang lainnya, rihanun. Farihanun maqbudah. Pakai rihan. Jelas ya? Baik. Berikutnya, wa nunshizu. Ya, ini di surah Al-Baqarah. Nah. Ya. Pada ayat ya, kaifa nunshizuha. Bagaimana? Nunshizuha. Itu bacaan kita. Iya. Bacaan kita di bacaan Asim. Demikian pula qiraat Hamzah, Al-Kisai, Ibnu Amir. Kaifa nunshizuha pakai zai. Tapi di bacaan selain darinya, ya. Selain daripada 4 yang saya sebutkan tadi, di bacaan Nafi', di bacaan Ibnu Katsir, itu dibaca nunshiruha pakai ra. Kaifa nunshiruha, bukan zai. Jelas ya? Dan ada bacaan disebut sebagai bacaan ahad. Sebab datang dari sahabat. Ini qiraat Ubay bin Ka'ab. Nunshiha. Kaifa nunshiha. Iya. Pakai shin ya. Di ya. Kemudian ya setelahnya. Kaifa nunshiha. Baik. Kemudian dikatakan di sini. Kadaka la tajzi bitaya muhrizu. Demikian pula la tajzi.
Ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kita pakai ta ya. Ya. Nah, di sebagian bacaan itu dibaca bukan la tajzi, tapi la tujzi. Ta-nya di dhammah. Iya. Ta-nya di dhammah. Baik. Ya muhrizu. Ya muhrizu. Maksudnya wahai orang yang ingin mencari faedah. Ya. Jadi ini beliau ingatkan ya bahwa ini beberapa qiraat di riwayat Al-Hakim. Wa aydan bi fathiya ayyagulla wal 'ainu bil 'aini bi raf'il ula. Demikian pula bacaan di antara bacaan yang disebut bahwa Nabi membacanya, beliau memfathaya pada yagulla. Ya, yagulla di situ dipanjangkan alifnya lil itlaq. Sebab ini mengikuti qafiyah ya. Ya, sebab ayatnya di dalam Al-Qur'an wa ma kana linabiyyin ay yagul. Wa ma kana linabiyyin ay yagulla. Ayat di surah Ali Imran. Ya. Ay yagulla di fathah ya-nya, di dhamma ghainnya. Yagulla. Ini bacaan Ibnu Katsir, bacaan Abu Amr dan bacaan Asim. Adapun yang lainnya, 4 yang lainnya itu membaca ayyagullah, ayyughallah. Ya-nya di dhamma, ghainnya di fathah, yughallah. Jadi mabni lil maf'ul. Mabni majhul. Jelas ya? Yughallah. Nah. Kemudian di antara bacaan juga wal 'ainu bil 'aini bi raf'il ula. Ya. Ini ayat di surah Al-Maidah. Nah. Ayatnya di surah Al-Maidah wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil 'aini. Kalau di bacaan kita apa? Al-'aina bil 'aini. Dia masyhur. Tapi khusus di bacaan Al-Kisai ya, anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ainu bil 'aini. Ainunya di dhammah, itu di Al-Kisai. Adapun qiraat yang lainnya semuanya dengan di fathah, wal 'aina bil 'aini. Baik, contoh lain berikutnya. Kata beliau darasta tastati'u min anfasikum bi fathi fa ma'nahu min a'zamikum. أمامهم قبل ملك صالحتي بعد سفينة وهذه شدتي. Ini beberapa qiraat lain lagi. Di antaranya adalah Nabi membaca darasta. Iya, ini ayat di surah apa? Di surah Al-An'am, wa liyaqulu darasta. Iya. Jadi dibaca wadarasta. Itu bacaan kita ya. Itu juga bacaan Nafi, Hamzah, Al-Kisai. Ya, bacaan kita di Asim, Nafi, Hamzah dan Al-Kisai 4. Itu yang dibaca oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa yang disebut oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ibnu Katsir dan Abu Amr, mereka membaca darasta, panjang dalnya. Darasta. Iya. Iya. Adapun Ibnu Amir, dia membaca waliyaqulu darasat. Yaqulu darasat. Jadi dalnya tidak panjang, hanya saja taknya disukun, sinnya di fathah. Darasat. Nah, itu kalimat darasta. Berikutnya tastati'u. Ini tastati'u di surah Al-Maidah. Ya, hal yastati'u rabbuka. Itu di bacaan kita ya. Ya. Kalau di bacaan yang disebut di dalam riwayat Al-Hakim dari Mu'ad, bahwa Nabi membacakannya hal tastati'u rabbaka. Hal tastati'u rabbaka. Ini bacaan Al-Kisai.
Adapun bacaan ahli qiraah yang lainnya semuanya hal yastati'u rabbuka. Ya, hal yastati'u rabbuka. Jelas ya perbedaannya? Kemudian berikutnya min anfasikum. Iya, min anfasikum. Ini akhir atau dua ayat terakhir dari surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, ketika Nabi membacakan ayat ini kepada Ibnu Abbas, Nabi tidak membaca min anfusikum. Tapi Nabi membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Fa-nya di fathah. Anfasikum. Iya. Jelas ya? Jadi kalau anfasikum dari nafis, yang maknanya dikatakan oleh penulis di sini bima'an bifathil fa, fa-nya di fathah. Ma'nahu min a'zamikum. Maksudnya yang paling agung, paling besar kedudukannya dari nafis ya. Artinya paling baik kedudukan dan kadarnya. Dan itu dibaca oleh Ibnu Abbas, ya, Ibnu Muhaisin Az-Zuhri. Jelas ya? Adapun qiraat Sabah, mereka tidak membaca min anfasikum, tapi dibaca min anfusikum. Di dhamma fa'nya. Jamak dari nafs, jamak dari jiwa, dari diri-diri kalian. Itu di qiraat Sabah. Kemudian berikutnya amamahum qabla malik salihati ba'da safinatin wa hadhihi ba'da safinatin wa hadi syaddati. Iya. Itu qabla malik disukun di situ mengikuti apa? Qafiyahnya ya. Untuk mengikuti wazan dari qafiyah. Ini ayat di surah apa? Di surah Al-Kahfi. Kalau bacaan kita dalam Al-Quran wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin apa? Ghasba. Itu bacaan kita. Tapi dalam riwayat Al-Hakim ini dari Ibnu Abbas bahwa Nabi membaca wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Jadi ada dua perbedaan. Bukan warahum, amamahum, di depan mereka. Kulla safinatin ada tambahannya salihatin. Ini bacaan Ibnu Abbas, Ibnu Jubair. Ini kalau istilah penulis dihitung bacaan apa ini? Hah? Dihitung di qiraat syaddah. Jelas ya? Baik. Adapun qiraat Sabah, mereka seperti yang kita baca di mushaf kita. Baik. Wa hadhihi syaddati. Itu ditekankan. Dan ini adalah qiraat yang syaddah. Nah, karena di qiraat Sabah pakai wara'ahum. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba tanpa kalimat salihah. Kemudian berikutnya sakra wa ma hum bisakra aidha qurratu a'yunin li jam'in tumba wa taba'athum ba'du dhurriyyatuhum rafafifan abaqariyya jam'uhum. Ini bacaan yang lain. Nabi membaca sakra wa ma hum bisakra. Ya, ini ayat di mana? Di surah Al-Hajj. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Itu di bacaan kita. Ya. Tapi di dalam hadits riwayat Al-Hakim ini Nabi membaca wa taran nasa sakra wa ma hum bisakra. Iya. Dan ini bacaan Hamzah dan Al-Kisai. Adapun selainnya seperti yang kita baca. Wa taran nasa sukara pakai jamak. Wa ma hum bisukara. Iya. Jelas ya? Kemudian di antara bacaan juga qurratu ayun. Jadi surah Sajdah.
Di surah As-Sajdah. Nah, kalau bacaan kita, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Jelas ya? Tapi di bacaan yang dibaca oleh Nabi kepada Abu Hurairah itu min qurrati a'yun, dijamak qurrati a'yun, min qurrati a'yun. Dari bacaan Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Abu Hurairah, Auna al-Ukaili. Adapun qiraat Sabah itu qurratu a'yun. Demikian pula ayat di surat Tur, qurratu a'yunin li jam'in tumdha. Di qurratnya itu jamak, keberjalan dalam qiraat. Wattaba'athum ba'du dzurriyyatuhum. Iya. Ayatnya di surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Datang di dalam riwayat Al-Hakim bahwa Nabi membaca ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum. Di dalam bacaan juga disebut di dalam bacaan Abu Amr disebut wa atba'nahum dzurriyyatihim. Wa atba'nahum dzurriyyatihim. Jelas ya? Baik. Demikian pula di antara bacaan di surah Ar-Rahman. Kalau di bacaan kita muttaqina ala rafrafin khudrin wa abaqariyin hisan. Itu bacaan kita ya di surah Ar-Rahman. Tapi di riwayat Al-Hakim ini itu bacaannya muttaqiina ala rafafi fa khudrin wa abaqariyin hisan. Jadi rafrafin itu jadi jamak. Rafafif. Ya. Abaqariyin jadi jamak, jadi abaqariyin. Nah, jadi bacaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nasr bin Asim Al-Jahdari, Malik bin Dinar ibn Muhaisin, Zuhair Al-Furqubi dan selainnya. Ya, adapun di bacaan qiraat Sabah semuanya rafrafin, khudrin wa abaqariyin. Baik. Selesai sudah ya pembacaan, penyebutan beberapa bacaan. Nah, ini contoh-contoh ya, syah di dalam riwayat. Ya, kalau ingin masuk di dalam penerapan seperti itu tadi. Sekarang Masya Allah semua buku qiraah untuk membaca qiraah apa saja, itu lengkap sudah khidmatnya. Iya. Jadi mudah sekali orang mempelajari qiraat. Walaupun sebagian guru masih masih agak keras di dalam mengajarkan ilmu qiraat. Sebagian guru kalau seorang ingin baca qiraat dia haruskan dulu menghafal matan Asy-Syatibiyah dari ilmu qiraat. Ya, dan itu menghafalnya luar biasa ya, perlu waktu. Iya, perlu waktu. Apalagi Syatibiyah, dia bentuknya membedakan kalimat per kalimat. Nah, tapi sekarang ini setiap qiraat orang mau baca ada buku tersendiri. Mau baca qiraat Nafi' dengan riwayat Warsh, ada satu buku khusus. Mau baca qiraat Qalun, ada satu buku khusus. Dan dia akan memberikan perbedaan-perbedaan antara qiraat Warsh dan qiraat Asim yang kita baca. Sehingga lebih mudah seorang itu talaki kepada guru. Iya. Baik. Ini Al-Quran perlu perhatian lebih dari kita. Kita perlu banyak membacanya, banyak mengkajinya, mempelajarinya. Iya. Baik. Jadi walaupun saya katakan tadi bahwa dia bukan dari ilmu yang paling didahulukan, karena di masa ini sudah ada orang-orang yang perhatian dengan itu, tapi harusnya ya di kalangan salafiyin
ada dari orang-orang yang menguasai ilmu qiraat sehingga lengkap apa yang diperlukan oleh manusia. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya an-naw'ul khamis was sadis. Bentuk yang kelima dan keenam. Ini yang terakhir ya. Dari apa yang dibahas di dalam kandungan pembahasan yang kedua. Ar-ruwat wal huffaz min as-sahaba wat tabi'in alladziina ishtaharu bi hifdzil Qur'an. Para rawi dan para penghafal dari kalangan sahabat dan tabi'in yang masyhur dengan hafalan Al-Qur'an. Iya. Sini satu bab khusus beliau bawakan. Kenapa? Sebab ahli qiraat, 7 ahli qiraat itu, mereka meriwayatkan. Dari siapa mereka ambil? Dari tabi'in, dari sahabat. Kan begitu. Siapa saja guru-guru mereka? Perputaran riwayat itu kemana saja? Inilah sahabat dan tabi'in. Yang diambil oleh 7 ahli qiraat itu. Semuanya mengambil dari mereka. Sumbernya lagi. Itu 7 ahli qiraat dilihat lagi sumbernya ke atas. Ini yang diberikan bab khusus oleh penulis. Kata beliau rahimahullah, Aliyu, Uthmanu, Ubayyun, Zaidu, wal ibni Mas'udin bihada Sa'du. Yang pertama adalah Ali, sahabat yang masyhur dengan hafalan. Itu ada 11 orang disebut di sini oleh penulis rahimahullah. Yang pertama adalah Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua Utsman, yaitu Utsman bin Affan Al-Umawi radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah Ubay, yaitu Ubay bin Ka'ab Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Kemudian Zaid, yaitu Zaid bin Thabit Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Itu yang keberapa? Keempat. Kemudian yang kelima Walid bin Mas'udin, yaitu Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali radhiyallahu anhu. Bihada Sa'du. Dengan ini mereka bergembira. Sa'du ini bukan nama orang ya, Sa'ad. Tapi maksudnya dia bergembira dan berbahagia. Iya. Kada Abu Zaidin, Abu Dardi, kada Mu'ad ibn Jabal wa akhada. Demikian pula Abu Zaid Al-Ansari. Abu Zaid Al-Ansari ini salah seorang dari paman Anas bin Malik. Namanya Qais ibn Sakan. Abu Darda, yaitu Abu Darda Al-Khazraji. Nama beliau Waimir bin Zaid Al-Ansari. Radiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula dari penghafal Quran adalah Mu'ad ibn Jabal. Sudah berapa ini? Sudah 8. Mu'ad ibn Jabal. Telah syah dari Nabi SAW. Beliau berkata, khudul Quran min arba'ah. Ambil Al-Quran dari 4 orang. Iya. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Salim. Yang ketiga Mu'ad. Dan yang keempat Ubay bin Ka'ab. Iya. Dan juga dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yajma'il Quran ghairu arba'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran kecuali 4. Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Maka ini semuanya penghafal-penghafal besar dari kalangan para sahabat. Wa akhada, pakai alif lil itlaq ya, itu bukan alif tasniyah di belakang. Wa akhada itu di belakang dan mengambil anhum Abu Hurairah ma'ibni Abbasin ibnu Sa'ibin wal Ma'ni. Ya, dari 8 orang ini, dari 8 orang sahabat ini, ada 2 orang sahabat lain lagi mengambil dari mereka. 2 orang sahabat lain. Siapa itu? Yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsari. Ad-Dawsi. Itu nama yang masyhurnya ya, walaupun khilaf. Dalam nama Abu Hurairah lebih daripada 40 pendapat.
Kemudian Ibnu Abbas, bersama Ibnu Abbas. Dan yang ketiga Ibnu Sa'ib, yaitu Abdullah Ibnu Sa'ib. Ibnu Sa'ibi wal ma'ni bidaini Abdullah. Maksudnya dua, Ibnu Abbas dan Ibnu Sa'ib. Maksudnya dua-duanya nama depannya Abdullah. Jadi Abdullah Ibnu Abbas dan Abdullah Ibnu Sa'ib. Ini 3 orang sahabat. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Sa'ib, 3 orang sahabat. Semuanya meriwayatkan dari 8 orang sahabat. Jadi seluruh sahabat penghafal Al-Quran. Ada berapa orang? 11 orang disebut di sini. Maksudnya sahabat yang disebut di sini yang masyhur dalam riwayat, dalam periwayatan apa? Periwayatan 7 ahli qiraah. Dari mereka ini diambilnya. Iya. Kata beliau, bidaini Abdullah thumma man syuhir min tabi'iyyin falladhi minhum dhukir yazidu ay man abuhu al-qa'qa'u wal-a'raju ibnu hurmuzin qad sya'u mujahidun ata sa'idun ikrimah wal-aswadu al-hasanu zirrun al-qamah kadaka masruqun kada abidah ruju'u sab'atin lahum wala bud ruju'u sab'atin lahum la buddah. Iya. Sekarang dari kalangan tabi'in. Thumma man syuhir. Kemudian siapa yang masyhur? Yang telah masyhur min tabi'in. Min tabi'iyyin. Min tabi'iyyin falladhi minhum dhukir. Kemudian yang masyhur dari kalangan tabi'i. Tabi'i banyak ya. Ya. Di antara mereka yang disebut adalah Yazid. Yazid yang ayahnya Qa'qa. Yazidu ayman abuhul Qa'qa'u. Yazidu ayman abuhul Qa'qa'u. Perhatikan abuhu ya. Abuhu di atas lugha yang menghilangkan wa'u pada asmaul khamsah. Sebab asmaul khamsah itu ada 3 bahasa. Bisa dihilangkan wa'unya, bisa dibaca wa'unya dengan saraf, abuka wa abika wa apa namanya? Ja'a abuka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Itu yang masyhur ya. Dan boleh dia mabni. Ya selalu apa namanya? Dengan alif. Ya. Yang dipanjangkan. Ra'aitu abaka, ja'a abaka, marartu bi abaka. Ya. Yang kedua, yang ketiga boleh juga dihilangkan wawunya. Nah, biabihi tada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Itu ada dalam bahasa Arab ya. Demikian pula abaka, inna abaka wa aba abaka qad balagha min al-bajri ghayatahu. Itu salah satu sisi dalam bahasa Arab. Nah, di sini man abuhu, hilangkan wawunya. Ini di atas salah satu bahasa. Jadi maksudnya Yazid ibn al-Qa'qa. Yazid ibn al-Qa'qa. Ya. Ini Yazid ibn al-Qa'qa yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Ja'far. Panggilan Abu Ja'far. Jadi imam yang pertama dari kalangan tabi'in Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa. Itu yang pertama. Yang kedua wal-A'raj. Al-A'raj nama beliau Abdurrahman ibn Hurmuz. Itu dari imam ahli qiraah. Iya. Qad sya'u. Ini sudah masyhur ya. Sudah masyhur. Berikutnya kata beliau Mujahidun. Yaitu Mujahid ibn Jabr. Ya, salah seorang imam ahli tafsir, murid senior Ibnu Abbas. Dan beliau juga imam ahli qiraah. Apa? Yaitu Apa ibn Yasar. Apa bin Yasar dan juga Apa ibn Rabah. Apa ibn Abi Rabah. Sebab di sini penulis memakai mufrad untuk 2 orang. Apa di sini yang dimaksud 2 orang, yaitu Apa bin Yasar dan Apa bin Abi Rabah. Sa'idun yaitu Sa'id ibnu Jubair, murid Ibnu Abbas. Kemudian Ikrimah yaitu Ikrimah maula Ibnu Abbas Al-Hashimi. Wal Aswadu Al-Aswad ibn Yazid Al-Kufi. Ini dari ahli qiraat negeri Kufah. Al-Aswad. Demikian pula Al-Hasan
Itu Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Demikian pula Zir, yaitu Zir ibn Hubeish. Zir ibn Hubeish Al-Asadi Al-Kufi. Wa Al-Qamah. Ini Al-Qamah orang Kufa, yaitu Al-Qamah ibn Qais An-Nakhai. Kadaka, demikian pula dari Al-Huffaz Masruq, yaitu Masruq ibn Al-Ajda Abu Aisyah Al-Wadi Al-Hamdani. Ya, ini satu kabilah dengan Syekh Mukbil rahimahullah. Demikian pula Abidah, yaitu Abidah bin Qais As-Salmani. Ya. Jadi ini beberapa imam ahli qiraah dari kalangan tabi'in. Saya hitung ya namanya. Yang pertama Yazid bin Al-Qaqa Abu Ja'far. Yang kedua La'raj Abdurrahman bin Hurmus. Yang ketiga Mujahid ibn Jabar. Yang ketiga Atha bin Yasar. Yang keempat Atha bin Abi Rabah. Atau yang kelima ya, Atha bin Abi Rabah. Kemudian yang keenam Sa'id ibn Jubair. Yang ketujuh Ikrimah. Yang kedelapan Al-Aswad. Ya, Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai. Kemudian yang kesembilan Al-Hasan Al-Basri. Yang kesepuluh Zir ibn Hubeish. Yang kesebelas Al-Qamah ibn Qais An-Nakhai. Kemudian yang ke-12 Masruq ibn Al-Ajda. Dan yang ke-13 Abidah As-Salmani. Ini 13 ahli qiraah. Ruju'u sab'atin lahum la buddah. 7 ahli qiraah itu semuanya kembali sanad periwayatan mereka kepada sahabat dan tabi'in yang disebutkan di sini. 11 sahabat dan 13 orang tabi'in. Jadi seluruh qiraat dari 7 ahli qiraah yang masyhur, semua qiraat mereka tidak keluar dari bacaan, dari riwayat 11 orang sahabat dan 13 orang tabi'in, dan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Yang jelas mengenal tentang rawi-rawi periwayat hadits atau periwayat rawi-rawi ahli qiraah, ini ada buku-buku khusus. Buku-buku khusus ditulis oleh para ulama. Imam Adz-Dzahabi punya buku judulnya Tabaqat Al-Qurra Al-Kibar. Tingkatan para pembaca Al-Quran yang terkenal. Ya, yang besar dan terkenal. Itu ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Selesai sudah kalung pembahasan yang keberapa? Yang kedua. Ya, untuk berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya insyaallah jam 10 nanti atau jam setengah 10. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.